muncul nih. Yap. Oke, langsung aja berarti. Drafting phase. Di game yang kedua masih sama ya, first-nya untuk Onyx. Map-nya mungkin yang beda. Dan sekarang mapnya Kasih Expanding dangerous lah, Rivers. dangerous kasih lah. Expanding lah. Dangerous Chris lah. Expanding. Iya. Broken Salah Ball. kita berdua kan. Salah Salah kan ini. berdua kan. Aduh, oke. Kita bakal langsung lanjut ke draft kali ini. Dimana mereka sudah langsung menutup Freya, Guinevere, Arlott untuk Onyx. Dan tidak akan lepaskan Morpheus yang dari tadi menjadi sedikit pengganggu untuk Dolin tersebut. Ya, ini jujur ya, aku sangat setuju untuk ngomongin Povius, Arlott, Guinevere. Karena terutama untuk Povius ya, hero Ubi Ungu ini kan emang terlalu superior. Siapapun yang punya efek dash pasti akan sangat-sangat bisa diganggu oleh kehadiran dari Povius. Makanya wajar banget untuk di-ban, tapi Onyx mendapatkan yang tadi sempat kita mention, Chushin. Yang mungkin akan di-trade kah dengan Harit? Deny kah? Agar nanti tidak ada di tangan dari Kelra untuk Haritnya. Diambil di stall. Ya, untuk nge-stall karena Harit bisa menjadi sebuah pertanyaan yang penting dan itu dia. Itu dia. Ditukarkan dengan Harith. Harga yang cukup mahal dengan adanya Marcel juga Platinum Snap. Yang dari tadi sempat kita perbincangkan ya, ini menjadi salah satu alasan kenapa Marcel menjadi hero yang paling annoying untuk di season ini terutama. Ya. Dan bahkan Marcel dari tadi bener-bener screeningnya ini jujur ya, screeningnya kurang ajar banget sih Kiboy. Oh, ditempel semua orang ya. 4B, 4B ditempel barengan, brok dia keluar lagi. Itu kayak dia farming Platinum Snap ya, selain dari Thunderbelt-nya juga. Dia cepet banget itu. Iya, dia ngasih efek shield juga ke teman-teman ya, lumayan. Efek support. Oh, Cloud-nya diambil, ini dia. Blessing duet from Kelra kah manis? Bisa dibilang kayak jadi lawan matchup yang seimbang aja sih, Ji. Karena kan tadi udah sempat kita lihat kan, kalau kita ngomongin soal pertukaran darah, maybe menang pertukaran darah lawan Kelra, tapi laningnya tetap aman. Tapi Nah sekarang gimana nih laning gold lane-nya? Ini Karena hero-nya sama. ini satu yang menjadi sedikit rancu di mana ada sosok dari kalian. Mereka pun tahu kalian butuh teman untuk bisa mainin kombonya. Iya. Nah sekarang dua pick terakhir dari Onyx ini yang ngebuat DEWA ini dilematik. Wah ini kayak asasinya berdamage nih. Iya nih, soalnya damage nih. Siapa nih damage nih asasinya? Atau EXP-nya tiba-tiba damage. EXP-nya damage ya. Jadi nanti mungkin bermain bersama dengan EXP. Karena roamer EXP ini kan bisa dibilang kayak jadi tulang punggung ya. Untuk bisa menciptakan inisiasi. Tapi tetap dengan Suyo yang diambil oleh Dewa untuk Dolin terutama. Karena Dolin dengan Suyonya 13 kali pick, 69% win rate. Dan tadi berarti di pick ke-14-nya udah mendapatkan kekalahannya lagi. Turun lagi win rate-nya. Oke. Dan kali ini kita lihat Profesor tutupnya ke arah Assassin karena mereka tahu ada asumsi di mana dua ini yang di pick Onyx di awal itu nggak bisa follow up Kalea. Mereka butuh Benar. teman bermain Kalea. Ini kayak bener-bener pick yang buat ngebuka jalan buat jungler aja. Betul. Kayaknya paling cocok damage assassin. Nolan kayak masuk lagi nggak sih Nolan? Wih, iya Apa juga ya. Iya Nolan instan loh. Ini Apa tuh? Happy third wedding anniversary. Oh, happy wedding anniversary. Abibi. Bapak Ibu Abibi. Abibi. Wendy ya. Semangat ya. Amin. Kapan ya? Congrats ya, Amin. congrats. Bukan congrats dong. Happy Selamat. anniversary. Congrats. Ya, itulah ya. Oke, band terakhir. Nolan masuk tapi masih masuk ke sini. Masih. Main kala ya kan? Ya. Pokoknya main bareng Kalea, main meta the big off, Nolan masuk. Jadi Nolan di band. Ya. Ini sempat juga kan kita lihat ini draft Nolan sama Kalea itu waktu di babak grand final M7. Ini bukan sama Aldrigo. Itu kan draft yang glass cannon banget, eksplosif banget. Jadi wajar banget kalau misalkan sinergi ini ditutup aja sama Dewa. Ini 4 hero Kairi loh. Harley, Fanny, Hayabusa, Nolan. Iya. Povius di band. Karena kayaknya bakal banyak banget hero-hero dash di sini. Ya, karena mau pakai Harit juga kan. Ya selain hero dia sama itu dia tadi nyebelin. Ya, nyebelin juga. Valen ditutup. Ada Valen. indikasi ya, ada indikasi Sora berarti. Oke, ngomongin karena Sora. Ini bisa jadi salah satu pointer yang penting ketika nanti team fight besar sih, Prof. Kenapa? Karena just in case nanti akan ada Lancelot pun atau mereka bermain dengan hero damage dari assassinnya. Ini dia tinggal eksekutor. Ya. Tinggal Memang. bersih-bersih. Tapi seandainya nggak ada hero follow up dari Kalea, menurut gue tetap masih nggak apa-apa sih. Valir, Oke. ini Modify matchup, gratis? matchup bagus juga buat lawan Chushin. Bisa galakin balik. Yang penting jangan sampai ketutupan sama minion aja dari Fire Boss. Tapi Dewa munculinnya di pick 4 ya. Yang bisa kita lihat Valir ini kan bakal jadi elemen kejutan di pick yang kelima. Oke. Masih belum tahu berarti kinnya pakai
apa nih? Kayaknya nggak Elis sih. Enggak. Itu Tapi bakal kurang ya? bonyok banget gak sih udah ada cloud begini? Terisla mungkin badan juga soalnya butuh badan. Bentar. Ini ngebuka potensi buat Link gak sih? Link. Suyo, Harit, Valir, Marcel. Oke. Fredrin. Tag jungle ya. Jungle ternyata. Core-nya dibiarkan di mid lane dan juga di gold lane. Ya berarti ini pick kaliannya bukan buat main pick off doang. Tapi dia pengen memperkuat untuk segi team fight-nya karena ada efek heal dari Kalea. Sehingga Fredrinnya nanti akan lebih sustain dengan adanya efek heal yang dibantu juga. Ini sinergi yang menarik untuk membiarkan Cus ini yang bakal pegang Sky Pierce. Iya. Bener, mereka eksekusinya lewat Lusin. Karena memang agak sulit kali ya untuk misalnya mereka paksakan untuk ke arah jungle assassin. Iya. Dan kalau kita melihat sebenarnya Valir ini juga bisa menjadi pengganggu Fredrin loh bro. Iya, jujur ini Banget, lumayan. Gak tau ya, kayak dikasih apa ya, dikasih losing draft untuk bisa ngetes limit mungkin. Balik lagi dengan adanya Fredrin yang di sini di pick berhadapan dengan Valir dan last picknya Terisla. Ini bener-bener dipegangin banget harusnya untuk Fredrinnya. Nah, Bukan game Fredrin harusnya. Iya, Iya. ini ada Valir, ada Terisla. Ini bener-bener punya banyak reason untuk menangin kontes di area turtle. Apalagi ngomongin Suyo, ngomongin retake kan biasanya. wih, Infinix, mantap Infinix. Tuh, Infinix semua. Mantap ya. Ya tadi ada yang belum pakai baju Infinix ya, coba ganti dulu ya. Biar pakai Infinix biar kompak ya. Yuk, langsung harus kompak ya dari Dewa ataupun dari Onyx. Karena di game kali ini, satu langkah lagi berarti untuk Onyx mendapatkan tiket upper bracket. Yes. Wah, upper ya. Oke, jadi kita bakal menyaksikan apakah Onyx akan menutup dengan 2-0 atau Dewa memaksa ke game yang ketiga ML Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yap. Kalau Dewa bisa mengejar satu sama, berarti satu langkah lagi juga buat Dewa mendapatkan tiket playoff. Banyak nih tiket nih kita. Wah, pasti ya. Banyak pengumuman banget nih untuk minggu yang ke-8 sampai dengan nanti minggu yang ke-9. Karena kita memasuki minggu berdarah, minggu yang semua tim harus survive. Moeza Di awal lebih biasa ya. langsung Platinum Snap, poke sedikit ya kan untuk mendapatkan efek dari Romblast-nya juga. Classic move lah ya buat Marcel di awal. Dia akan coba intip, coba poking lagi Okta. Duh, Okta. Jangan sampai terkena first blood Okta di sini. Cukup lumayan sakit dan Sans masih mau memaksa the power of lifesteal dari Kibo yang ngebuat Sans ini berani memaksa ke arah Okta. Tapi Kelra kali ini berbanding terbalik dengan game sebelumnya, Profesor. Wah, itu dia ya, menang darah ya. Yang sering kita mention juga kalau ngomongin Cloud versus Herald. Walaupun ya landingnya aman-aman aja untuk keduanya. Belum yang kelihatan ada yang di freeze atau yang kebuang satu minionnya. Sementara untuk pemilihan emblem, basic aman seperti biasa. Tapi untuk Okta, Rapture ternyata ya. Dan juga pull yourself together untuk bisa nge-spam dari Flicker. Ya, biar galak ya, pakai Rapture di awal. Dan untuk di gold lane ya inilah kejadiannya. Kalau Cloud lawan Harit di awal. Sebenarnya seperti ini harusnya di game 1. Di game 1 pun tadi sebenarnya agak kesulitan sih dari di awalnya ya. Kalau awalnya. dia tetap akan susah farming. Emblemnya menang soal Emblem Fighter tuh kuat banget landingnya. Iya, ini mirip-mirip juga. Kayak Kelra posisinya benar-benar kayak maybe sekarang, Haritnya benar-benar kalah darah. Tapi ya landingnya tetap dapetin gold. Jadi ya sama aja. Bener-bener di early-nya doang. Wah, Diadu. bahaya maybe. Maybe nggak boleh terkena first blood, maybe. Maybe harus sabar, jangan sampai termakan bait yang diberikan oleh Kelra. Karena dia harusnya tahu, Kelra itu ngebait untuk berkali-kali bisa ngeluarin maybe dari turretnya. Iya. Dan akan ada rotasi kan yang nyambut. Mungkin kalau ngeliat rotasi Turtle dulu nih, tank jungle balik lagi. Setup ke arah Turtle Wajib. harusnya bakal dilakukan duluan. Oke, kalau begitu, tapi di depan sana para pasukan dari tim Dewa. Bakal coba untuk masuk ke dalam, penetrasi ke dalam lewat Mueza, tapi dipotong oleh adanya Kiboy, tapi penalti Serkei! Berhasil mendapatkan double stun, tapi retribution dari Kairi tanpa adanya satu steal dari Dolin membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini gak boleh tempur. Karena Lutfi memiliki damage yang cukup banyak, dapatkan Kane! Hampir termakan, flicker for defensive kali ini. Berhasil membuat para pasukan dari tim Dewa banyak yang selamat. Dan bahkan tadi ketika Lutfi pas banget dia mau dapetin point kill. Okta setting torrentnya Yap. on point. Dan ada solo kill tadi ya di gold lane. Maybe tumbang. Level 4 juga sih. Karena Blazing Duet pasti ya. Itu pas timingnya dapet turtle, kayaknya langsung digas pakai Blazing Duet. Dan sementara itu maybe baru level 4 setelah terkena first blood. Jadi sangat wajar sekali untuk bisa mendapatkan poin yang begitu manis di awal game untuk Onyx. 1000 gold lead dari turtle dan juga dari point kill.
Karena emang gapnya kalau kita lihat di bagian dari gold lane setelah mendapatkan satu turtle langsung digas Blazing Duet dan Flicker. Wah, dipaksa sampai dalam. Ya menang level dia. Nyesel ya. Blessing duet from Kelra gitu ya. Nyesel. Iya. Untung off camp. Wah, tapi Oke. level 4 Harit jangan salah ini. Nah itu. Kadang miskalkulasi damage tumbang juga cloud-nya. Oke, one by one situation di arah gold lane masih memanas. Blazing duet hanya untuk clearing minion biar lebih cepat kembali lagi. Membuat Kelra harus mundur ke arah belakang. Gak ada mana di depan sana. Maybe juga nggak bisa berbuat banyak kali ini. Mau dive in dari Mueza sebenarnya agak cukup riskan. Jadi ada baiknya mereka lepaskan ya, Prof. Ya, direlain aja. Dan di clear cepet juga karena kalau di freeze nggak ada poinnya juga kan. Tadi kan di bagian top lane udah terlalu kosong, jadi Onyx pasti bakal memilih untuk laning lain. Mungkin ke arah EXP, ganking ke arah Kin. Itu jadi option yang menarik juga karena Arsungai memanggil kembali untuk turtle yang kedua. Tapi gerakan dari kedua gold laner kayaknya masih cenderung pasif ya, belum ada yang mau join. Yep. Mungkin ya paksa clear dulu ya. Apalagi ngeliat dari posisi Kelra yang tadi udah blessing duet juga. Kayaknya bisa jadi mereka nggak join. Bisa jadi mereka di atas aja nih farming. Bisa jadi. Atau clear bareng ke tengah jatuhnya. Oh dipotong ternyata. Oke, bakal coba dipaksa. Tifa di depan sana, Mueza harusnya mencari Kairi. Menutup depan orang retribution dan bakal di depan sana. Langsung Dynamic Slap. Golden Hour. Ada dua tim fight yang terlalu berbeda. Ada makan Golden Hour di belakang sana para Sans. Mengejar ke arah Stolin, gak Kairi. mampu. Dan satu momen Golden Mueza. Stuck damage Kin. Menutup jalan Kiboy, tapi Kin gak bisa terlalu lama. Karena Kairi masih terlalu kuat untuk bisa dimakan. Sans bisa mengangkat Kin untuk keluar. Dan bahkan di arah top lane masih one by one situation. Gak ada habisnya. Gak ada selesai-selesainya. Iya, tapi lagi-lagi ya keuntungan untuk Onyx berarti. 2 kali turtle didapatkan. Ada kontes yang dilakukan, tapi nggak bisa ternyata untuk nahan. Ya itu tadi Kelra motong wave minion ya dengan tujuan biar nanti maybe-nya nggak bisa join teamfight Turtle. Karena kita tahu sendiri ya di Turtle 2 Harit strong banget dengan adanya Zaman Force. We know this, by GoPay ini menjadi debut Valir bagi Okta. Sepanjang karir di MPL ID semenjak season 13 jadi hero ke-22-nya Okta. Wih, Banyak Valir ya. Valir ternyata. Banyak sih pool hero-nya emang Okta. Tapi balik lagi ya dengan adanya Valir, targetnya juga jadi langsung berubah dari Keyboy. Karena ada Vengeance Flame, jadi ada efek sisi immune yang bisa didapatkan oleh Okta. Udah target. 2 orang Kiboy menjadi pilihan utama di sana. Langsung instant kill oleh Toplin. Menargetkan menuju ke arah Mueza. Mau lebih sulit untuk dimakan karena flicker masih available. Dan para masukan dari tim Dewa harusnya mereka sadar akan hal tersebut. Yep. Oh. Langsung ke reset begitu aja. Dengan hadirnya Lutfi ya tadi ya. Mereka tahu mereka nggak bisa ngejalanin team fight kalau misalkan dilanjutkan untuk continuous team fight-nya. Jadi makanya 1 point kill udah cukup banget buat Dewa. Mereka ingin mengimbangi dari segi point kill. Mereka nggak mau kalah tempo juga. War Axe first item Dolin. Untuk cooldown, Spell Fam, Hybrid Lifesteal juga tentunya. Dan Kairi memilih ke arah Brute Force untuk cooldown reduction juga. Ya udah nggak sekali ya kita lihat untuk Redrin juga sering main item cooldown. Oracle juga kadang suka dibikin. Ya, Brute Force Oracle, terus baru mungkin Chestes-nya nanti ya. Ya, tapi itu pasti enak. Karena ya tahunnya jadi lebih cepat lagi. Oke. Oasis tetap harus bandel sih, emang nggak boleh berhenti untuk bandel nih. Main Marcel tuh kayak gini. Iya, harus digas terus ya. Mencari info sebanyak mungkin, memberikan efek Platinum Snap dan Zaman Tapi, Force. maybe hampir saja berhasil memenangkan one situation di depan sana. Mueza terperangkap, Golden Hour menargetkan ke arah belakang. Sedangkan para pasukan dari tim Dewa, mereka nggak ada yang berhasil mengeksekusi satupun. Gak kuat ya. Wah, Kin ada di rumput yang sudah siap untuk setup dan akan ada kontes di Turtle kali ini. Lutfi standby on position. Kin kelihatan posisinya. Bayangin kalau tadi Kin nggak kelihatan, nggak ada info soal Kin. Penalty zone bisa dapat 4 dan bahkan Lutfi Kin? bakal coba maksa ada Kairi, masuk dapat ke perfect turtle di sana blazing dan from Kelra. Berhasil memaksa mendapatkan 1 point kill atas Colin. Dolin down, Mueza down, Turtle-nya juga bisa didapatkan Lutfi. Mau lebih? Oke, masuk lagi. Udah keluar masuk lagi. Iya. Kayaknya agak nggak baik tuh Lim kalau dimajuin. Benar. Harusnya cukup ya, cukup. Dan ya lagi-lagi Be, di 2400 Golden naik terus nih. Ya, gold naik, tapi target dari Perfect Turtle-nya bisa didapatkan oleh Onyx. Dan maybe yang kena zone out. Ini yang sempat kita bilang nih, Lim. Soal pertukaran Chushin dan juga Harit. Dan ternyata memang benar, di sini maybe agak ragu juga nih kalau misalkan maju pakai Zaman Force. Takutnya diganggu-gangguin juga, takut dilicikin sama Sans dengan Lantern Flare. Iya. Lihat tuh. Stoppernya sebenarnya banyak ini. Banyak, ada Energy Eruption, Tidal Lutfi bisa. Strike. Ada ini juga, Torrent. Torrent. Iya, repot ya.
Efek sisinya lumayan banyak bagi Maybe. Beda sama sebelumnya yang cukup bebas ya. Ya. Wih, jatuh, Kiboy. Gak, Di burst kan? burst Gak, fireball serius? lagi. Biasanya Kiboy kalau kayak gitu dia mau ngambil satu orang tuh. Iya, tadi kena potret tapi dari Klemer. Ya, Platinum Snap yang ngebuat gerakannya terbatas dan Mueza masih aman. Masih ada shield dari Platinum Snap. Gak gampang untuk men-take down ke arah dari Marcel. Dalam keadaan dia yang bisa mendeteksi 2 sampai dengan 3 pemain ya. Oke. Tapi melihat di mana para pasukan dari tim Dewa, mereka mencoba untuk mau mendapatkan satu turret di arah top lane. Lutfi seorang diri mencoba untuk menyelamatkannya. Dia mau tidak mau Link, mau tidak mau dia harus coba ngeluarin Golden Hour untuk bisa mendapatkan satu turret. The best thing yang bisa dilakukan dalam under kondisi 2.400 gold saat ini. Tapi ya sekarang ada info, no golden hour. Ini bisa jadi momen balik juga nih. Lihat Kairi, Pok depan juga ada. Ini opsi yang bagus untuk Onyx loh. Mereka bawa Cloud, mereka juga punya efek sisi yang low cooldown kan. Ya, mereka juga bisa memaksakan untuk dengan adanya Tidal Strike Flicker ya. Karena Kiboy ready banget untuk Tsunami Slam-nya. Tinggal mencari target sih, karena kalau ngomongin target di sini ada 2 Purify, 3 bahkan dengan Octanya kita anggap dengan adanya Vengeance Flame. Dan mungkin targetnya cuma ada di Kin dan Dolin. Wah, kalau Dolin masih oke, Kin keras banget sih sebenarnya. Takutnya malah di penalty zone balik ya, karena emang tugas dari Kin adalah membadani dan juga melakukan inisiasi. Tapi ya mungkin itu pelajaran dari game pertama dengan counter setup, dengan ada Jekin mereka bisa counter setup balik, bro. Setuju. Itu satu-satunya cara ya. Iya itu. Karena biar nggak kalah-kalah banget, kalaupun emang setupnya udah gagal, masih ada masih ada lagi. Kin, masih ada standby. Kin di depan mata. Bakal coba untuk mengusir di mana Kairi berada, tapi Lutfi mencoba untuk melakukan flanking maybe. Menargetkan di mana langsung ada Blast dan Wither of Kenra. Mencoba memorong-morongkan para pasukan dari tim Dewa. Mundur karena belah distraction diberikan oleh God Laner untuk Kairi mendapatkan satu lot. Tapi Kelra, lihat dia memancing dengan satu point kill. Dari Kin malah tidak tertumbangkan Kelra. Distraction from God Laner yang mungkin jarang dilakukan. Iya, malah selamat ya Kelranya. Yang tumbang Kin. Memang dikit lagi tadi tapi Lord didapatin Onyx. Lagi-lagi keuntungan masih di mereka. Ya, thanks to Kiboy ya, ada Tsunami Slam di sana yang langsung mengcover 2 pemain sekaligus. Kairi dan juga Kelra. Sehingga Lordnya didapatkan, Blazing Duet tadi mengusir pasukan Dewa agar tidak mendekat ke area dari objektif. Iya. Good fight dari Onyx, 4.000 gold. Dan Dewa emang gak bisa handle hal tersebut karena emang cuma Kin yang bisa ngebadanin. Kalau tadi lama-lama di area Turtle atau di area Lordnya, udah pasti bakal kena Blazing Duet dan itu bakal jadi dead end untuk Okta atau bahkan Maybe. Dan dia nggak ada sisi atau knock up atau apapun yang menghentikan Blazing Duet tersebut. Wah, sekarang udah makin gak bisa Ji. Winter udah jadi soalnya. Paling Blazing Duet mau gak mau ditutup sama Golden Hour. Ya, dan dia mencoba untuk fokus. Langsung dipaksa Blazing Duet with Winter Crown from Kelra. Memukul mundur pasukan dari tim Onyx kali ini. Mueza mencoba menghentikan Kairi. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx mereka tidak mau kenal diam. Mereka tidak mau kenal kendor. Dan Dewa, kali ini mereka kesulitan tidak ada high ground defender Mueza. Mueza gak boleh dimakan oleh Sam. Karena sangat berbahaya, mereka akan coba nabrak kalau Muezanya nggak ada. Iya, Golden Hour udah kebuang sekarang. Wave minion masih ditahan di tengah. Ini mau trillion push sepertinya, atau kalau nggak 2, tengah sama bawahnya dimasukin barengan. Ya mau dipaksa ya, karena top lane-nya udah sempat di-clear kayaknya. Mereka akan maksain lagi untuk wave selanjutnya karena udah nggak ada lagi Holy Defense. Ya, dipaksa di bawah. Di bawah. Tengah mungkin dipancing aja. Jadi distraction dari mid ini fokusnya di bagian bottom lane. Lihat sih, mampu gak diterobos? Oh, bakal diterobos? Oh enggak. Enggak. Kalau mau diterobos ini sih mulai harus dipikirkan. Udah bisa terus sakit. Kin. Jangan nggak boleh tumbang karena kalau Kin tumbang ingat sekali lagi Dewa nggak punya high ground. Ya dan jangan lupa juga ya untuk counter play-nya juga kan dengan ada penalty zone. Itu satu-satunya cara agar nanti Blazing Duet bisa cancel salah satunya. Dan jangan lupakan juga bahwa Suns di sini walaupun 0 kill tapi dia punya Sky Pierce. Yes. Jadi efek letal ini bisa pecah kapan aja. Memang bisa pecah kapan saja tapi semua team fight yang terjadi ini benar-benar Suns memiliki high impact di dalam team fight tersebut. Pasti. Karena Suns memang dari tadi. ya dia tipikal hero yang cocok banget sama Suns ke sini. Iya. Yang bandel bisa ke depan, bisa kabur. Targetnya juga bisa dia pilih ya. Kayak dia mau ngangkat siapa. Atau bahkan nge-force dari Purify-nya siapa. Dan itu yang nanti mungkin bisa disambut oleh Kiboy. Makanya di sini pick Chushin benar-benar kayak ideal banget. Dan memberikan freeze terhadap minion agar nanti nggak ada development dari Dewa secara gold. Ya. Dicari ternyata. Dan woi, tunggu dulu. On shield Kiboy! Kiboy! The Blazing Duet from Kelra menutup jalan pasukan dari tim Dewa. With the Crown Kelra memasang dengan adanya flicker tapi gagal untuk mendapatkan Kamemi. Meanwhile Kin melakukan counter satu di depan sana tapi dia tertinggal seorang diri. Tidak ada yang bisa menemaninya. Tapi masih kurang cukup. Ditabrak! Divin asal-asalan. Kin terejam-ejam. Tapi
Tapi tidak bisa dieksekusi, Kin masih terlalu kuat. Dan akhirnya ditutup dengan adanya Sky Mister dari Suns. Wow, tersisa maybe ada Lord dan di tengah bakal didorong. Bakal coba untuk endgame kah? Endgame. Respawn time dari Okta nggak lama lagi sebetulnya. Ada Summon Force dari Maybe. Best turret sih. Best turret mungkin ini bakal jadi opsi yang bagus karena Suns-nya juga low. Lexi Onyx, yap dia akan mundur sepertinya. Lord akan jadi tujuan mereka. Tapi satu best turret, ini hasil yang mereka dapetin dari teamfight sebelumnya. Ya, disengage ya, udah cukup ternyata. Mereka cuma pengen dapetin base turret di area mid lane. Kelra mendapatkan Malefic Gun. Dan ini akan menjadi full item untuk Cloud di menit 13. Wow, ini Berulah sih dia. Di game kali ini dia, di match kali ini lebih tepatnya dia berulah 2 kali secara berturut-turut. Lordnya Dilamain, dilamain. di buying time. Dan tadi kita lihat ketika dari para pasukan Dewa udah mulai fokus untuk masuk ke depan. Kelra nutup semua, Dewa jadi harus mundur. Lepas jadi dolinnya Lim. Iya, ini mereka reset lagi Lordnya. Mereka pancing buat teman-teman Dewa yang datang keluar ya. Ya, mereka mau team fight dulu, mereka mau orang dulu kayaknya. Dan akan keluar nanti Lordnya di 14-41. Oke, ada Coach Wei di sana dan ini Coach Right ya. Iya. Dan sekarang untuk ngomongin defensif, Be. Ya kan tadi udah bilang high ground-nya nggak ada ya. Tipis banget high ground-nya. Tapi kalau ngeliat potensi untuk setup counter, ada nih. Ada banget. Ini kan balik lagi ada Golden Hour, penalty zone. Ditambah lagi dengan adanya Searing Torrent dari Okta. Itu juga beberapa kali kan bisa ngeganggu Nyelamatin. juga lini depan. Iya, dan nyelamatin juga untuk member dari Dewa ketika di engage. Makanya balik lagi counterplay yang ditunggu. Ini bener-bener harus nungguin Keyboy-nya dulu nih. Karena tadi Keyboy yang bikin big play dengan Tidal Strike. Tunggu lagi berarti ya. Satu yang dibanting. Entah itu Dolin, entah itu Kin. Kalau bisa Golden Hour ke Kelra sih biar dia diem di tempat. Tapi Oh, agak- sisanya masih oke lah. Oke, Lord sudah mulai hadir dari mid lane. Oke, lihat di depan sana Mueza udah mulai bonyok. Ludwig standby, mereka ingin ngegerogoti terlebih dahulu. Turretnya Summon Force dikeluarkan oleh Mimi. Memukul mundur para pasukan dari tim Onyx karena main course utamanya adalah Super Minion yang bergerak. Bukan menuju ke arah Lord, tapi mempertahankan satu turret di arah top lane itu the best thing yang bisa dilakukan Dewa. Oke, sudah berhasil di-clear. Dewa sampai saat ini masih bisa bertahan. Tapi ngelihat dari pergerakan Onyx, mereka nggak mau mundur. Kayaknya bakal ada percobaan lagi kah? Zonanya dikuasain Onyx dan 10.000 gold. Ini keunggulan yang sangat berbahaya loh untuk Dewa. Oke, Bumbu sama berbahaya dan Giboy! Lagi memasang karena Dolin. Golden Hour tidak menangkap siapapun di depan sana. Korn para pasukan dari tim Onyx masih bebas untuk berkeliaran. Meanwhile ada Kairi yang mencoba untuk bertahan di tengah dan Maybe. Wah, keras banget. Terlalu keras untuk bisa menumbangkan Oni dan bahkan Lutfi! Lope. Astaga Lope! Benar-benar petir, bukan seorang petir. Dan bahkan akhirnya tershutdown. Finally Lutfi dan juga Kelra tershutdown. Woi, minion masuk lagi. Mueza coba untuk tahan di depan. Dolin Dragon dulu dan mampu ke Onyx untuk Dolin. langsung menembus. Dolin harus cover kali ini. Dolin harus cover menuju ke Kairi. Tapi minionnya terlalu banyak dan akhirnya Mueza harus meletus dengan Sky Mister yang dimiliki dari Suns. Lihat, Dolin Bisakah? nggak bisa bertahan juga karena posisinya paling dekat cuma ada Okta dan juga Maybe. Dibelikan. Tapi bakal coba dipaksa ditahan Bisakah? di depan sana. Tidal Strength belum ada dan bahkan Keyboy bersama dengan Suns membuat Dolin ter-take down. Wipe out! Onyx! Bisakah? Mencoba melakukan endgame dengan tepat untuk menggagalkan tiket pasti babak playoff untuk Dewa. Tiket upper bracket zone. Onyx menjadi tim pertama kali ini yang mendapatkan tiket upper bracket. Konsistensi. Itulah yang bisa kita sebut dari Onyx. Lagi-lagi Dewa gagal. Dan kali ini Onyx lebih membuktikan kalau gak kasih kendor sama sekali. Mereka main, mereka hantam, mereka hajar semuanya. Panggilan untuk Sonic menuju ke Velodrome hari yang kedua. Karena Onyx akan bermain dari upper bracket. Mereka tidak memulai dari urutan 3 sampai dengan 6. Mereka akan memulai dari atas. Selayaknya Raja Langit The Sky King is back to Velodrome dari upper. Dewa tertahan lagi dan lagi. Alter Ego menggagalkan mereka untuk diumumkan ke babak playoff. Onyx juga begitu. Dewa harus berhati-hati karena di bawahnya ada banyak sekali tim-tim mid table yang bisa menggeser posisi 2. Wah, semakin ketat lagi berarti ya. Untuk Dewa tidak semudah itu ternyata. Ya, upper harga mati ya. Iya, mereka mengincar sesuatu juga yang lebih tinggi pastinya. Onyx
Ini konsisten banget sih dan keunggulan mereka lagi-lagi di atas 10.000 gold berarti. Wah, 10.000 gold. Ini benar-benar langsung jauh banget dan tidak bisa dibalas juga. Suns dengan tadi 6 total kill. Ditambah lagi kill dari Dolin yang terakhir, 70 stack Sky Pierce. Sekejam itu yang sempat kita mention soal Chushin di bagian mid lane. Apalagi dengan adanya Fredrin sebagai poros utama, sebagai tank jungle. Agar hyper carry-nya ada di area mid lane. Inilah yang membuat jadi Onyx membuka lagi satu potensi play baru. Dan berhasil ternyata Lim. Bener-bener gak semata-mata Kalea plus burst ya. Bisa juga kan Kaleanya kayak tadi dipakai untuk counter, dipakai untuk kejaga di awal. Untuk inisiasi. Benar, dan di awal memang early-nya kuat, landing-nya kuat juga dari Kalea kan. Itu yang paling penting dulu. Fondasi ya, laning. Yang penting gak kalah laning. Dan itu yang ditunjukkan oleh Onyx dengan pick dari Kalea dan Chushin. Sehingga membuat mereka juga memiliki trio mid yang superior banget di area turtle. Oke. Dan langsung aja seperti biasa, ketika sudah ada pemenang, maka kita tanya, Bude, silahkan. Halo playoff, halo upper bracket untuk tim Onyx. Onyx berhasil men-secure upper bracket tiket mereka di match ini dengan begitu memukau. Match upper bracket. How does it feels like, Kelra? Match upper bracketmu. Tenang aja. Tenang aja. Tenang tapi masih ada match besok. Oke, jadi masih kepikiran buat besok langsung nih? Iya, Selesai, langsung fokus besok? iya. Tapi kali ini cepet banget 2-0, Kelra. Is this for the upper bracket ticket? Soalnya si Lutfi mau tidur katanya. Oh, Dia mau cepatin. Lutfi pengen Iya. cepet tidur. Upi, secepat ini 2-0 kamu pengen cepet-cepet? Enggak sih, sebenarnya kemenangan hari ini kita persamain buat anniversary Coach Chef dan Momi buat yang ketiga. Ah, Coach VP, Coach ya dan juga Miss Hurt. Oh, congratulations for the anniversary. Hai guys. Oke, say something coba buat anniversary-nya. Nyanyi gitu Lutfi. Yep, tolongin, yep. Ya lagu itu yang keluar. Tapi ya kado yang pastinya membuat mereka bahagia. Habis ini mereka bisa pulang cepet juga ya, bisa Bener, ngerayain lagi. Bener. Tapi gimana cara kalian merayakan nih? Kalian udah dapat upper bracket tiket juga. Yang pasti kita senang lah udah dapat tiket upper bracketnya. Tapi kalau ngelawan Kin 2-0 di leg kedua, gimana Lutfi? Nah, lebih senang sih karena menangnya 2-0 kan daripada yang kemarin 2-1. Benar, satu-satunya kemenangan yang kalian 2-1 itu pada saat ngelawan tim Dewa United. Ya. Satu-satu lainnya 2-0, 2-0, 2-0 semua. Oke, kalian udah mempelajari sesuatu kah? Apakah dari Lutfinya ke arah Kin? Sebenarnya dari ini sih, dari P3. Tetap P3 kita. Banyak kasih tahu kita lah dari P3 itu. Oh P3, tetap. Ngasih tahu apa, boleh kasih tahu nggak? Ciboy mungkin yang jawab. Kiboy jawab boy, kasih tahu apa? P3 untuk melawan tim Dewa. Kalau kata P3 ya incar Dolin aja katanya. Incar Dolinnya aja, itu Iya. jadi tugasmu boy. Iya, terus makan yang banyak, Heeh, sayur-sayur juga. heeh. P3 suka makan sayur? Banyak dia. Jadi- McD sih kayaknya. Oh, jadi pada banyak banget suka makan. Pokoknya makan semua yang biar kuat. Tapi Kiboy merasa nggak ini di leg kedua ini kalian ingin membalas nggak mau kasih poin satupun kah ke Dewa United? Ya karena dari Dewa kan kita 2-1 ya kemarin. Terus ya Muesa salah satu roamer yang lumayan bagus banget lah di season ini. Jadi gue excited banget lawan dia. Oke, di mana momen dari game satu pun akan kita bahas Kiboy. Di mana kita akan lihat bareng-bareng Kiboy melakukan sebuah gerakan ultimate maju ke depan dan pas banget ini sampai nggak bisa kasih damage. Gimana kamu menghitung itu Kiboy? Gimana kamu ngitung momen ini dan pas banget ultimate berada di tengah-tengah, maybe sampai nggak bisa ngedamage siapapun. Ya abis selesai draft udah di comms juga. Heeh. Padahal dia mau combo-combo juga. Jadi ya udah expect lah. Sama ada info dari siapa tadi gitu. Ulti Alice udah fix tuh. Fix
Dengan semua info itu, kamu langsung hitung tepat di tengah-tengah situ pas. Iya, tapi karena Gilang sih, Gilang. Bentar Boy, Bude penasaran nih. Kan kita tahu Onyx, bahkan tadi para caster juga bilang Onyx itu rajanya counter setup. Membaca atau mengcounter Dewa United, gimana Kiboy untuk menghitungnya atau merencanakan itu? Ya sebenarnya kelihatan sih karena Dewa tuh gameplaynya berawal dari XP lane terus, dari Kin. Jadi kita udah bisa baca cara perangnya gimana, cara counternya dan juga hero-heronya ada P3 sih. Dia udah perhitungkan semua hero-hero, semua gameplay udah dibilang sama gua. Oh oke, jadi semua sudah terbaca. Leg kedua pun makin mulus untuk tim Onyx. Oke, thank you Kiboy, tapi nextnya. Dari Sans sendiri, Sans hari ini kita tahu hasil lebih baik didapetin di leg kedua. Ya. Timmu makin jago ya Sans? Atau gimana Sans? Ya kita emang maunya kayak gitu, timnya bagus, kayak improve tiap minggu. Dan itu yang kita mau juga pasti. Makin tanpa celah Ya kita usahakan lah. diusahakan. Tapi kalau kita ngelihat bagaimana usaha Dewa nih di leg kedua. Kamu ngelihat usaha Dewa untuk melawan kalian gimana? Yang pastinya kita udah persiapin sih untuk minggu ini. Dan ya besok juga kan kita ada lawan Alter Ego dan itu dua-duanya kita udah siapin. Oh jadi pokoknya fokus aja langsung siapin kedua-duanya. Tapi hari ini ada debutan Valir di tangan Dewa United juga. Kamu juga salah satu yang membawa Valir di MPL Indonesia. Gimana Valir dari Okta? Valirnya sebenarnya normal sih emang. Valir tuh hero-nya ngeselin banget. Kayak dia slow-nya ada, terus nge-stun-nya juga ada. Jadi untuk di impact kayak di turtle gitu ngeselin dia hero-nya. Tapi walaupun ngeselin malah game kedua lebih mulus buat kalian gak sih rasanya? Ya karena kita balik lagi kita udah persiapin dengan hero yang dia pengen pakai sih sebenarnya. Sudah terbaca semuanya. Nah, P3. P3, tugas P3 berat banget nih. Minggu ini lawan Dewa United berhasil 2-0. Tapi apakah ini P3 juga dengan adanya Nolan di tangan Kairi? Nolan di tangan Kairi. Ya, kenapa? Apakah itu dari P3 atau memang apa sih ini munculnya Nolan di tangan Kairi? Oh, kalau Hero Nolan dari Coach Calvin Winata. Dari coach cewek. Ya. Kali ini Paddington Gak contribute ya? nggak bantuin. Ya, kali ini. Oke. Tapi ngebahas tentang Nolan, ini ada momen juga nih. Dimana Nolan dari Kairi kita akan lihat bersama-sama game pertama. Banyak momen menarik. Dan ini sudah ada combo yang muncul dari tangan Dewa. Tapi tengok bagaimana Onyx bisa membalikkan keadaan ini Kairi. Gimana Kai? Komunikasinya, mungkin proses kalian. War ini ya? Heeh. Sebenarnya aku bingung juga sih, kayak soalnya banyak banget hero-nya. Aku udah nggak lihat hero gua. Iya ya, Kairi itu tuh muncul lari-lari ke bawah. Kabur dari Dolin. Tapi kamu berhasil untuk menghajar Dolin. Pokoknya kamu kabur aja dulu nih di sini. Ya. Lari aja. Yang penting bisa hidup. Yang penting bisa hidup. Kamu dulu lari dari situ dan peperangan seperti terpecah-pecah gitu. Gimana komunikasi ini teman-teman kacau semua tuh gimana? Woi tolong woi sini situ. Gimana ya tadi ya? Doin. Sini, ini mati, udah. Gitu, Oh. gitu. Kamu tadi, Ranoy. Chaos banget ya. Ya, kayak banget sih tadi. Chaos banget. Tapi everybody di sini juga pastinya melihat dengan debutan hero tambahan lagi. Memang begitu banyaknya ditambah hero yang banyak. Di mana, halo Kelra. Udah aku mau dulu ya. Apa? Mau congratulate The Heart sama Coach Yeb buat boleh. anniversary mereka. Boleh Tapi third anniversary po. Coach Yeb, Yes, happy anniversary. happy anniversary. Yang ketiga ya. Apa, Kelra juga mau nyanyi untuk anniversary? Happy anniversary, Oh. Coach Yeb and The Heart. Woo! Semuanya heboh langsung, tapi di sini heboh anniversary-nya Coach Yep juga. Tapi
Kelra, are you hype up about the standings? Karena kita akan lihat bersama-sama ada yang spesial untuk tim Onyx. Inilah dia, tim Onyx. Dengan adanya tanda bintang di sebelah tim Onyx. Berarti menandakan tak akan ada yang bisa mengganggu-gugat upper bracket ticket untuk tim Onyx. So Kelra, Di skor Bude, ah, actually gua gak peduli. Pokoknya gua mau main aja. Main kasih yang terbaik. tapi nggak mau kalau dulu mungkin pas di Filipina celebrate-nya gimana? Kalau pas dapat tiket upper bracket? Gak ada. Gak ada. juga. Iya, bohong ya. Ngedance? Kamu sukanya Dance, ngedance? dance. Dance. Wow. Itu celebration dari Kelra ya. Kelra, tapi udah penasaran. Kenapa anak-anak Onyx Indonesia itu nggak suka ngedance ya atau gimana? Pada suka ngedance gak? Gak, si Gilang mau joget deh. Ini akan joget bersama. Kalian joget bareng dong. Ini masa nanti pas turun bareng ya, pas turun bareng. Tapi tiket upper bracket sudah diamankan. Anything to say for Sonic, for the upper bracket ticket? Sonics, keep supporting us and Terima kasih banyak. terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, itulah dia. Mereka mendapatkan tiket upper bracket dan Kelra juga mempertahankan 100% win rate. Harith-nya, your Harith is 100% win rate. Is that your strongest, your favorite hero? Gak tahu. Nggak tahu. Gak tahu Bude. Favorite hero gue udah pasti Beatrix. Oh, Beatrix tetap. Tetap Beatrix. Tetap Beatrix di hati dengan skinnya. Tapi sekali lagi, inilah dia kemenangan tiket upper bracket dan juga hadiah anniversary dari tim Onyx. Sambutlah Sonic kemenangan 2-0 dari tim Onyx. Kelra, Grabe, Kelra. Grabe. Hebat. Gila, bahasa Indonesia udah mulai lancai. Benar. Lancar banget Biar dong. kata dikit-dikit dibisikin Kairi. Tapi ya Iya. nggak apa-apa. Terima kasih. Iya. Iya. Oh iya, ini apa? Coba, nirin tarian Gimana Kelra tadi dia gimana? begini-gini kan? Sat. Susah. Berenang Kalau lu. kata Mas Adi, Berenang. Apa itu? Ade kan kalau ngeledekin gitu. Susah ya. Dia Gua taunya dia ada kemarin soundboardnya. gua nggak ada, dia bilang tuh. Kesini dia memang. Sini. Emang dia katanya mau gantiin lu kemarin. Dia bilang, Iya. sampai gue bilang siapa? Dia kan komen, iya Mas, enggak ini, iya nggak dateng yang Ah. itu. Iya. Siapa yang nggak dateng? Gue bilang. Lu emang mau digantiin sama dia. Emang mau digantiin. Tapi ya ini dia 2-0 berarti congratulations untuk Onyx upper bracket. Upper. Wah, Udah ada logo satu bintangnya tiket. teman-teman, udah fix berarti. Yang kedua Apapun yang siapa, Be? terjadi. Yang kedua siapa, Be? Nah itu masih perebutan. Siapa ya? Tapi ini, Apa ya? ini permainannya sangat Grabe. Dengan Grabe. adanya zoning out yang agak lain ya. Ya ini Grabenya Sans, Grabe Keyboy. Wah. Sini semuanya sih ya. Semuanya sih, Lim. Semuanya dong. Ya banyak banget yang bikin play ya, Lutfi bikin play, semuanya benar-benar kayak menjalankan job desk-nya. Dan yang ini tadi sih yang sempat kita mention juga ya, Sans yang benar-benar menjadi last man standing karena dia yang pegang Sky Pierce. Jadi ya wajar lah ya untuk job desk utamanya dari Keyboy Lutfi, ngebuang badan bareng sama Kairi. Kelra yang bersih-bersihnya, nanti eksekusinya ada di Sans pokoknya. Oke. Mau dapat atau enggak tuh urusan belakang tuh Sans tuh. Yang penting pecah Iya. Sky Piercer 1 aja udah. Iya itu, benar-benar dicari kan, total 7 kill tadi. Oke, player of the match. Please welcome Grabe Kelra. Konsis ya, wajar lah. Setuju banget untuk menjadi player of the match. Oh ini job desk-nya juga sih terjalankan ya. Kayak dia tahu dia nggak selamanya harus burst lordnya juga, Lim. Kadang lordnya bisa diserahkan kepada Kairi. Yang penting nanti dia tinggal buang Blazing Duet ya kan. Ke BMI juga. Jadi ini nih semenjak adanya turtle pertama yang didapatkan. Efek snowballnya terlihat jelas ya. Domino effect-nya terlihat jelas. Dimana Kelra langsung dapetin solo kill. Terus setelah mendapatkan turtle, apalagi perfect turtle sih di sini nih.
semuanya langsung berubah. Gap gold langsung ada. Dan target utamanya dari Tsunami Slam-nya itu langsung Dolin. Iya, karena emang gak ada lagi kan. 3 di buff, ada Purify 2, 1 Vengeance Flame. Nah ini nih. Ini Blazing Duetnya. Yang tadi sempat kita singgung ya. Dan di belakang itu thanks to Keyboy. Karena Keyboy langsung Tsunami Slam. Tuh, dia jauhin dari Kelra. Yep. Dia tahu di sini Kin emang pasti bisa take down sebenarnya. Masuk juga Blazing Duet, Winter. Ya memang gak ada yang tumbang, tapi dia ngedorong banyak banget tadi. Ngedorong banyak, ngebuang orang ya. Dan ini nih, target Keyboy sih Dolin. Apapun yang terjadi, Dolin pokoknya. Tsunami Slam, Dolin. Sampai Dolin bener-bener kayak, wah ini maju sedikit nggak bisa ya kan, diganggu-gangguin. Di chain CC juga dengan adanya Kairi, Energy Eruption. Jadi ya wajar banget kalau Dolin alhasil menggunakan Blade Surge-nya tuh nggak di tempat yang bener-bener bisa di escape. Iya, emang gimana ya, ngerasa 1 tahun aja tuh bahaya banget. Dan banyak banget tadi kena Tidal lagi. Strike-nya. Iya, kena lagi tuh. Nah, Blade Surge lagi kan, defensif. Jadi Blade Surge-nya nggak bisa buat yang maju ke depan. Atau memberikan efek stun dengan hold. Ini juga nih, Lutfi. Dia langsung flicker, Heaven's Wrath. Ngedelete banyak banget, full HP yang tersisa. Dan ini juga Mueza yang emang udah nggak bisa kabur lagi. Kena efek Sky Pierce. Dan alhasil 7 kill total dari Suns. Karena emang terbuka ya ruang bagi Suns mendapatkan banyak sekali pundi-pundi Sky Pierce sebagai eksekutor di game ini. Iya, tapi terakhir Lutfi ngamuk itu real cuy. Yo, Heaven's Wrath langsung flicker. Lutfi marah. Dia kejar ininya, dia kejar Okta sama Maybe ya. Biar nggak ada yang pulang. Oke, dan Kairi, even pakai tank jungle dia nggak tumbang deh. Jarang Itu banget dia. emang ya dia offside. Wah tapi balik lagi ya, ini pemilihan itemnya juga pemilihan item yang emang bener-bener mau ngejawab Harit sama Valir. Dia pakai Radiant Armor, Chest Pauldron, terus langsung Garden Helmet ya. Patunya dia patu lari. Wah kalau sepatu lari sih ini emang balik lagi ya, penyesuaian aja. Karena mungkin minim efek sisi kali Lim. Ya mungkin Gak karena terlalu banyak juga kan yang bisa ngasih efek sisi berkelanjutan, kecuali mungkin dia yang kena penalty zone. biar nggak ini banget sama Valir lah ya. Iya, Karena biar Valir nggak ini slow-nya tuh parah banget tau. Tapi bukan efek slownya juga sih yang dicari sih, karena kan udah ada efek dari Brute Force kayaknya Lim, makanya dia pilih sepatu Rapid Boots. Oke. Dengan tujuan untuk bisa lari-larian, makanya dari awal kan dia sepatunya polosan kan. Baru nanti dia bikin Brute Force yang di item pertamanya. Iya, sepatunya masih coklat, Iya. berforce-nya jadi baru dia sepatu. Itu emang sengaja ya dia pakai shoes yang biasanya dulu, sepatu yang polosan. Tapi untuk pemilihan item yang tadi kita sempat singgung ya, soal Sky Pierce, Ice Queen juga ini juga yang menjadi alasan kenapa Muezanya nggak bisa jadi pelari culture. Kan biasanya kalau kita ngomongin masa kan, wah ini larinya luar biasa cepat, apalagi dengan Rapid Boots. Tapi dengan ada efek Ice Queen, ada pengurangan juga di sana. Dan efek Ice Queen sekarang kan lebih gampang ke-trigger ya, 0,4 loh. Iya, Jadi otomatis 0,4 detik ke-trigger lagi slow effect-nya, ke-trigger lagi dengan ada glowing juga ke-trigger lagi. Makin lebih mudah, walaupun ya jujur di sini Valir Okta ternyata menjadi good pick ya. Walaupun ada di pick yang keempat setelah adanya Fredrin tadi, itu kayak malah jadi pick yang bagus. Cuma nggak bisa leluasa karena ya sebagai eksekutor Dolinnya tuh selalu jadi first man yang tertangkap oleh Keyboy. Emang nggak ada lagi targetnya. Masih dibantingin, Nggak. bakal susah banget kan. Itu bantingin cuma buat cover tadi Lim. Iya, Cuma buat sekali. cover Kelra doang sekali. Benar-benar, dia emang konsepnya tuh temenin goldnya ya. Jadi bukan yang lompat makan satu, karena nggak ada burst juga sih. Nggak ada burst, Atau jadi distract emang... deh, kadang distract ya tadi biar golden hour kebuka. Oh posisi- boleh. Kalau bisa kita lihat, ini Suns dengan Sky Piercer-nya sangat membantu sekali ketika damage nanggung yang dimiliki dari tim Onyx. Iya, Itu damage karena nanggung. dari tadi bisa kita lihat damage-nya banyak yang nanggung, Be. Ya karena Karena nggak untuk bisa ke eksekusi. dari awal yang kita bilang kan kaliannya nggak ada teman main. Iya, kaliannya nggak punya teman main. Damage dari Soranya juga nggak sesakit itu. Akhirnya baru Lutfi di terakhir-terakhir. Astaga, Lutfi Oh. terbang dia. Jadi sih di momen akhir sih dia udah nggak main Torrent ya, udah main Thunder aja pokoknya. Main Thunder, kasih damage, nanti pokoknya Suns yang bersih-bersih. Itulah peran dari Cusinya juga kan dengan Sky Pierce, makanya Penting banget. penting banget itu. Pokoknya kalau misalkan teman-temannya udah selesai dengan tugasnya, makanya Sunsnya baru aktif kan. Dan emang nggak boleh dibawa late game sih emang game ini. Kalau ngomongin Onyx, karena Dewa itu late gamenya lebih bisa ngelakuin setup daripada Onyx. Ada penalty zone, ada golden hour, ada searing torrent juga. Dan ngomongin late game, continuous team fight itu bakal dipegang banget sama Suyo dan juga Harit. Ya. Makanya make sense kalau misalkan di sini Onyx pengen cepet-cepet endgame kan tadi kan. Ya bener-bener Selesaiin, insist, diselesain. ayo endgame, pukulin base pokoknya. Ya, gue lihat para pasukan dari tim Dewa ini untuk di game kedua kayaknya lebih patah dibandingkan game pertama, Be.
Karena setupnya juga beda. Ah, Di game setuju, pertama setuju. Iya, karena setupnya beda. Perfect Turtle-nya juga dipegang sama Onyx kan. Jadi kayak kalau, nah malah ini nih, malah game kedua kalau dibilang one sided baru kelihatan. Kayak Iya. celahnya, gap goldnya yang mulai kelihatan dari Turtle yang kedua, itu langsung swingnya jauh banget. Dan dibandingkan dengan game yang pertama, di mana game pertama tuh menurutku bukan yang kayak one sided game, malah jatuhnya itu game yang 50-50. Benar-benar Rich Guy. Kita udah masih ada di Kalra ya. Masih. Ini farmer sejati memang. Damage deal terbanyak juga. Wih. Nah, mungkin karena memang front to back ya. Dia nembakin yang keras-keras. Oh tadi kan sempat beberapa kali dia nge-skip ini ya, nge-skip planning. Buat buang Blazing Duet, buat mengusir maybe sama Okta juga. Nah tadi pas di bawah juga Winter, dia bener-bener kayak Blazing Duet, Winter. Ngedeal damage, yang penting nggak bisa ada kontes dari Dewa di area jungle. Yes, dan itu dia permainan 2-0 Gokil. langsung dari